Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Dharma Kusuma dengan NIM B101905111 dari kelas seminar pemasaran G. Di sini saya akan mereview jurnal yang ketiga dan keterkaitannya. Dengan judul jurnal yang pertama yaitu Consumer Adoption of the Uber Mobile Application, Insight from Diffusion of Innovation Theory and Technology Acceptance Model. Selanjutnya yang pertama yaitu Introduction atau pengenalan. Literatur ekonomi berbagi sebagian besar terkonsentrasi pada pemeriksaan platform akomodasi peer-to-peer seperti Airbnb, dengan sedikit perhatian diberikan pada inovasi lain dalam konsumsi kolaboratif. Studi ini menyelidiki adopsi konsumen dari aplikasi seluler Uber melalui lensa dua model teoritis, teori difusi inovasi, dan model penerimaan teknologi. Hasilnya menunjukkan bahwa keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada kegunaan yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan, yang pada gilirannya menyebabkan sikap konsumen berikutnya dan niat adopsi. Studi ini menunjukkan integrasi dari dua teori adopsi klasik. Selanjutnya yang kedua yaitu metode atau metode. Untuk menguji hipotesis penelitian, metode kuantitatif yang menyertakan kuesioner survei digunakan untuk mengukur konstruksi yang termasuk dalam model. Survei online digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang pernah menggunakan aplikasi mobile Uber sebelumnya. Jurnal ini melakukan survei dalam dua fase, dengan studi percontohan menggunakan sampel kenyamanan mahasiswa diikuti dengan studi utama melalui Amazon Mechanical Turk atau MTurk. Selanjutnya yaitu result atau hasil. Yang pertama, hasil menunjukkan bahwa keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan pengaruh sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada penggunaan yang gilirannya menyebabkan sikap konsumen berikutnya dan niat adopsi, dan studi ini menunjukkan integrasi dari dua teori adopsi klasik. Yang kedua, penelitian ini juga memunculkan hasil bahwa ketika konsumen memperhatikan ada keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observabilitas, dan pengaruh sosial dalam menggunakan aplikasi Uber, secara positif mempengaruhi PIUU dari aplikasi seluler di sisi lain. Selanjutnya yaitu discussion. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketika konsumen memperhatikan bahwa ada keuntungan relatif, kompatibilitas, observabilitas, dan pengaruh sosial dalam penggunaan aplikasi seluler Uber, mereka secara positif mempengaruhi PIUU dari aplikasi seluler. Di sisi lain, ketika konsumen merasakan kerumitan dalam penggunaan aplikasi mobile user, hal itu berpengaruh negatif terhadap PIUU dari aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PE dan PIUU yang tinggi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sikap konsumen terhadap adopsi aplikasi mobile Uber. Juga penelitian ini berkontribusi pada literatur sebelumnya dengan menambahkan faktor sosial, pengaruh sosial pada faktor DIT yang ada. Namun penelitian ini menampilkan pengaruh sosial sebagai faktor berpengaruh yang meneliti berapa banyak orang yang dipengaruhi oleh kelompok sosial dekat dengan melihat mereka menggunakan aplikasi seluler Uber. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada DIT asli dengan menambahkan faktor pengaruh sosial untuk melengkapi kekurangannya dalam konteks sosial. Selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul Data Collection in a Flat World, The Strength and Weakness of Mechanical Turk Sample. Introduction atau pengenalan. Mechanical Turk atau MTurk, sistem tenaga kerja online yang dijalankan oleh Amazon.com, menyediakan akses cepat, mudah, dan murah kepada peserta penelitian online. Karena penggunaan MTurk telah berkembang, ada pertanyaan dari peneliti perilaku tentang pesertanya, keandalan dan kompensasi yang rendah, konektivitas dan akses informasi yang meningkat di dunia, yang disebut kerataan oleh penulis terlaris baru-baru ini, Thomas Friedman, telah mengubah tidak hanya praktik bisnis dan komunikasi sosial, tetapi juga cara peneliti akademis berfungsi. Konektivitas juga memberikan keuntungan unik dalam penelitian perilaku manusia dengan menyediakan akses yang lebih nyaman ke kelompok partisipan manusia yang lebih luas daripada sebelumnya, terutama melalui pasar tenaga kerja online yang baru-baru ini dikembangkan, yang disebut Turk Mechanic atau MTurk. Methods.
atau metode. Mengambil sampel 107 peserta MTalk membatasi partisipasi untuk peserta dengan tingkat persetujuan minimal 95% atau lebih dari pengajuan peserta sebelumnya yang disetujui oleh pemohon. Peserta menerima $10 dan diberitahu bahwa penelitian akan memakan waktu sekitar 10 menit. Peneliti memposting tautan untuk studi berbasis web yang dikelola oleh Qualtrics, sebuah perusahaan perangkat lunak kuesioner online, ke dalam MTalk HIT. Di akhir kuesioner, peserta menerima instruksi untuk memasukkan kode unik di MTalk HIT untuk memverifikasi bahwa mereka menyelesaikan studi untuk menerima pembayaran. Meskipun MTalk hanya mengizinkan satu ID pekerja per orang dan ID sama hanya dapat dilakukan HIT sekali, sampel komunitas terdiri dari 60 peserta di area komersial, lingkungan perkotaan, kelas menengah. Peserta didekati di jalan oleh asisten peneliti dan diminta untuk berpartisipasi dalam studi penelitian akademis singkat. Selanjutnya result atau hasil. Penelitian terbaru tentang penggunaan MTalk untuk penelitian perilaku telah menyimpulkan bahwa MTalk memiliki banyak manfaat sehingga cocok untuk berbagai penelitian perilaku. Peneliti menemukan bahwa peserta MTalk menghasilkan hasil yang andal yang konsisten dengan penelitian pengambilan keputusan sebelumnya. Namun, peneliti juga menemukan perbedaan penting antara peserta MTalk dan peserta komunitas dan mahasiswa. Untuk mengurangi kekhawatiran yang mungkin timbul dari perbedaan ini, kami merekomendasikan agar peneliti menggunakan prosedur penyaringan untuk mengukur tingkat perhatian peserta dan mempertimbangkan bahwa peserta MTalk mungkin berbeda dari peserta non-MTalk dalam hal sosial dan keuangan. Selanjutnya yaitu discussion. Dalam dua penelitian, kami ini membandingkan peserta dari pasar tenaga kerja online baru dan semakin populer, MTalk, dengan peserta dari komunitas tradisional dan sampel mahasiswa. Hasil ini tidak hanya menunjukkan bahwa kesamaan antara MTalk dan sampel tradisional ini, tetapi juga mengidentifikasi dimensi penting yang membedakan peserta MTalk pertama dalam tes perhatian EMC yang membutuhkan bacaan yang cermat dari bahan studi dan pemahaman bahasa Inggris yang mahir. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta MTalk berkinerja lebih buruk dibandingkan dengan peserta siswa. Penting untuk dicatat bagaimanapun bahwa peserta di semua kelompok gagal pada tingkat yang cukup besar. Lebih penting lagi penemuan bahwa hanya dengan memberikan tes perhatian dan mencari peserta dengan apakah mereka menjawab EMC dengan benar atau tidak mengurangi gangguan statistik, termasuk peserta yang gagal EMC mengurangi kemungkinan menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok. Selanjutnya diskusi yang kedua, meskipun kami menemukan bahwa kegagalan EMC berkorelasi dengan peserta yang berasal dari luar AS dan ISL, hasilnya menunjukkan bahwa EMC adalah filter yang paling efisien. Kedua, dalam tugas penahan dan penyesuaian dalam studi 1, menemukan sejumlah besar peserta MTalk yang memperkirakan jumlah negara di Afrika yang benar-benar tepat. Tidak ada peserta komunitas yang memperkirakan jawaban yang benar-benar tepat. Ini menunjukkan bahwa peserta MTalk menggunakan kebebasan dari pengawasan untuk memeriksa jawaban secara online. Kabar baiknya bagi para peneliti adalah ada cara mudah untuk mengurangi kecurangan ini. Sebuah studi lanjutan mengungkapkan bahwa meskipun insentif kecil secara signifikan meningkatkan kecenderungan untuk menipu ini, hanya meminta peserta untuk tidak mencari jawaban secara signifikan mengurangi perkiraan yang benar. Temuan ini sesuai dengan literatur perilaku menyontek yang menunjukkan bahwa variasi situasional yang harus secara signifikan mempengaruhi tingkat kecurangan. Selanjutnya yaitu keterkaitan. Keberadaan teknologi saat ini yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan, cara berkomunikasi, serta kemajuan dalam transaksi ekonomi. Kedua jurnal, yang pertama dan yang kedua yang saya jelaskan tadi, membahas produk dari teknologi itu sendiri yang berupa platform Mechanical Turk atau MTalk, di mana platform ini berafiliasi dengan Amazon.com. MTalk ini merupakan sumber layanan yang memungkinkan para pengembang dan perusahaan untuk mendapatkan orang-orang untuk melakukan sejumlah kecil dari pekerjaan yang tidak dapat melakukan komputer dengan sangat mudah. Demikian penjelasan dari kedua jurnal yang sudah saya sebutkan tadi. Apabila kurang jelas saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.